Selamat siang buat rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang kembali di perkuliahan biokimia minggu ke-6. Nah, di materi ini kita akan belajar mengenai metabolisme, ya, metabolisme terutama dari metabolisme karbohidrat. Nah, metabolisme sendiri itu adalah reaksi atau perubahan kimia yang terjadi pada senyawa-senyawa yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Karbohidrat adalah salah satu molekul sumber energi utama di tubuh kita. Nah, karbohidrat diserap dari saluran pencernaan dalam bentuk monosakarida, terutama sebagai glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, senyawa-senyawa tadi itu akan langsung digunakan oleh sel sebagai sumber energi, ya, dengan proses yang namanya glikolisis menjadi asam pirufat, lalu diubah menjadi asetil-CoA melalui reaksi dekarboksilasi oksidatif, kemudian dioksidasi sempurna dalam siklus Krebs menjadi CO2 dan menghasilkan banyak energi. Nah, untuk siklus Krebs ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya, ya, di minggu ke-7. Nah, glukosa yang terbentuk itu akan diangkut ke seluruh sel-sel tubuh dan dikatabolisme untuk menghasilkan energi. Proses oksidasi glukosa menjadi CO2 hanya dapat berlangsung dalam keadaan aerob, ya. Jadi diingat, untuk oksidasi glukosa di siklus Krebs itu membutuhkan keadaan yang aerob. Nah, sedangkan pada keadaan anaerob, asam pirufat diubah menjadi asam laktat, ya, dan dapat diubah kembali menjadi asam pirufat apabila menjadi keadaan aerob kembali. Nah, jadi bolak-balik. Asam pirufat sendiri, ya, sebagai hasil dari oksidasi glukosa tadi itu merupakan substrat untuk berbagai jalur metabolisme. Selain diubah menjadi asetil-CoA, asam pirufat dapat juga diubah menjadi glukosa dalam jalur namanya glikoneogenesis, ya, yaitu jalur pembentukan glukosa dari bahan-bahan yang bukan karbohidrat, ya. Jadi kalau glikoneogenesis itu jalur pembentukan glukosa dari bahan-bahan yang bukan karbohidrat, ya. Ini biasanya banyak yang salah pengertian, ya. Glikoneogenesis, glikogenolisis, ya, glikolisis. Nah, ini banyak yang masih bingung, ya. Saya harapkan nanti setelah pertemuan ini Anda akan semakin jelas. Nah, peristiwa-peristiwa yang dialami unsur-unsur makanan setelah dicerna dan diserap itu dinamakan metabolisme intermediat, ya. Jadi metabolisme intermediat itu mencakup suatu bidang luas yang berupaya memahami, ya, bukan saja lintasan metabolik yang dialami masing-masing molekul, tetapi juga interrelasi, ya, dan mekanisme yang mengatur arus metabolit melewati lintasan tersebut, ya, atau lintasan metabolisme. Nah, lintasan metabolisme itu bisa digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah lintasan anabolik. Nah, pada pengantar kemarin kan sudah saya jelaskan, ya. Lintasan anabolik merupakan lintasan yang digunakan pada sintesis protein pembentuk struktur dan mesin tubuh. Salah satu contohnya dalam kategori ini adalah sintesa protein. Yang kedua, untuk lintasan katabolik, ya, namanya pemecahan, itu adalah proses oksidasi yang melepaskan energi bebas, biasanya dalam bentuk fosfat energi tinggi dan unsur ekuivalen mereduksi, seperti rantai respirasi atau fosforilisasi oksidatif, ya, nanti banyak akan kita temukan di metabolisme karbohidrat. Kemudian lintasan amfibolik atau namanya persimpangan, yaitu lintasan yang memiliki lebih dari satu fungsi dan terdapat pada persimpangan metabolisme, sehingga bekerja sebagai penghubung antara lintasan anabolik dan katabolik. Contohnya adalah siklus asam sitrat atau siklus Krebs.
Nah, untuk materi ini sebenarnya saya senang soalnya PowerPoint-nya sedikit ya, tapi lebih banyak ke diagram atau grafik ya. Kita masuk dulu ke salah satu metabolisme yang menguraikan karbohidrat menjadi energi langsung ya, namanya glikolisis. Nah, glikolisis itu adalah lintasan katabolisme yang berupa pemecahan glukosa menjadi asam pirufat ya pada suasana aerob. Kemudian pada suasana anaerob dia menjadi asam laktat. Ya, di bawah itu sudah ada reaksi umumnya ya, glukosa plus 2 ADP plus 2 PI itu menghasilkan 2L laktat dan 2H2O. Nah, berikutnya ini agak lebih rumit ya, tolong diperhatikan skema mengenai glikolisis. Ini memang kalau di PowerPoint saya buatnya agak besar ya, jadinya tulisannya agak ketarik gitu ya. Saya harapkan Anda bisa mengikuti. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan proses-prosesnya dan akan saya tunjukkan prosesnya di mana saja ya, biar Anda paham. Oke, yang pertama Anda lihat yang di sini dulu ya. Oke, untuk saya lihat ya, yang ini aja dulu. Nah, glukosa masuk lintasan glikolisis ya, yang dari kiri ke kanan yang masuk glikolisis melalui proses fosforilisasi ya, menjadi glukosa 6-fosfat ya, dengan dikatalisir oleh enzim heksokinase dan glukokinase. Ini terjadi pada sel parenkin hati ya, dan sel Langerhans pankreas. Proses ini memerlukan ATP sebagai donor fosfat ya, karena fosforilisasi tadi. ATP bereaksi dengan MgATP, kemudian di terminal fosfat berenergi tinggi pada ATP digunakan sehingga menghasilkan ADP ya. Jadi ATP itu digunakan fosforilasi dan kehilangan satu ion fosfor ya, menjadi ADP ya, minus 1P. Nah, reaksi ini disertai kehilangan energi bebas dalam jumlah besar berupa kalor, sehingga dalam kondisi fisiologis dianggap irreversible atau bolak-balik ya. Nah, enzim heksokinase sendiri ini bisa dihambat secara alosterik oleh produk reaksi glukosa 6-fosfat. Jadi heksokinase ini adalah suatu enzim alosterik ya. Di enzim alosterik itu apa? Nanti saya jelaskan ya. Yang jelas alosterik itu adalah suatu enzim yang mempunyai dua bidang aktif ya. Kalau Anda ingat, enzim itu dia akan berikatan dengan substrat ya, untuk mengubah substrat itu menjadi protein yang diinginkan ya. Nah, itu hanya pada satu sisi. Kalau dia punya dua sisi aktif ya, satu untuk menghasilkan, satu untuk menghambat, itu dinamakan enzim alosterik. Mungkin bisa dilihat di literatur di internet banyak ya yang membahas tentang alosterik. Jadi tidak semua glukosa itu nanti bisa dikonversi menjadi glukosa 6-fosfat. Jadi kalau glukosa 6-fosfatnya sudah banyak, nah secara langsung heksokinasenya inaktif ya. Berikutnya untuk yang kedua, dari glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat ya. Anda perhatikan yang ini ya. Nah, perubahan ini dibantu dengan enzim namanya fosfoheksosa isomerase dalam suatu reaksi isomerisasi aldosa ketosa ya. Jadi enzim ini hanya bekerja pada anomer
D-glukosa 6-fosfat ya. Jadi D-glukosa 6-fosfat itu dirubah menjadi D-fruktosa 6-fosfat. Nah, dari fruktosa 6-fosfat kemudian diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat ya. Jadi Anda perhatikan yang ini sekarang. Maaf. Maaf sebelumnya. Perhatikan yang ini ya. Nah, fruktosa 1,6-bifosfat fruktosa 6-fosfat itu dirubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dengan bantuan enzim namanya fosfofruktokinase ya. Fosfofruktokinase merupakan enzim yang bersifat alosterik juga ya, sekaligus bisa diinduksi sehingga berperan penting dalam laju glikolisis ya. Dalam kondisi fisiologis tahap ini bisa dianggap irreversible. Reaksi ini juga memerlukan ATP ya sebagai donor fosfat sehingga menghasilkan ADP. Nah, setelah fruktosa 1,6-bifosfat dipecah tadi ya yang terbentuk tadi, akhirnya itu dipecah menjadi 2 senyawa ya, namanya gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksi aseton fosfat ya. Ini yang dihidroksi aseton fosfat, yang ini namanya gliseraldehid 3-fosfat ya. Nah, karena fruktosa 1,6-bifosfat itu memiliki 6 atom C, dipecah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksi aseton fosfat yang masing-masing memiliki 3 atom C atau treosa ya. Sehingga demikian terbentuk 2 molekul gula yang masing-masing beratom 3. Jadi ingat ya, jadi 1 dipecah menjadi 2. Nah, jika molekul dihidroksi aseton fosfat itu juga diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat, maka dari satu molekul glukosa pada bagian awal sampai akhir menghasilkan 2 kali 3P ya, jadi 6P. Nanti apa sih P itu Pak? Nanti kita lihat di kesimpulannya. Nah, berikutnya gliserol 3-fosfat ini akan dirubah menjadi dapat juga berubah menjadi dihidroksi aseton fosfat dan sebaliknya ya. Ketika fruktosa 1,6-bifosfat itu dipecah menjadi 2, itu dia bisa berubah secara interkonversi ya, reaksi bolak-balik ya, yang dikatalisatori oleh enzim namanya fosfotriosa isomerase ini ya. Jadi dengan adanya ini yang ini bisa berubah ke sini dan itu juga bisa berubah ke sini ya. Nah, glikolisis berlangsung melalui namanya oksidasi gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3-bifosfoglycerat. Anda perhatikan berikutnya yang ini. Nih, perubahan dari sini ke sini ya. Ini. Nah, oksidasi gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfoglycerat ini dipengaruhi oleh aktivitas enzim namanya fosfotriase isomerase ya. Senyawa dihidroksiaseton fosfat juga dioksidasi menjadi 1,3 bifosfoglycerat melewati gliseraldehid 3-fosfat. Nah, nanti jadi
dua produk tadi, ya, produk yang ini, produk yang ini dan ini itu nanti akan dirubah ke sini, ya. Menjadi 1,3 bis fosfogliserat, ya. Sini. Nah, kecil sekali, saya nggak terlalu kelihatan. Nah, enzim yang bertanggung jawab terhadap oksidasi tadi, ya, gliseraldehid 3 fosfat menjadi 1,3 bifosfoglycerat, itu namanya gliseraldehid 3 fosfat dihidrogenase, ya, suatu enzim yang bergantung pada NAD, ya, dan atom-atom hidrogen yang dikeluarkan pada proses oksidasi dipindahkan kepada NAD+ yang terikat pada enzim, ya. Hal ini terjadi di mitokondria, ya, menghasilkan energi sebanyak 3P. Nah, energi yang dihasilkan dalam proses oksidasi disimpan melalui pembentukan ikatan sulfur berenergi tinggi setelah fosforilasis. Nah, sebuah gugus fosfat berenergi tinggi dalam posisi 1 senyawa 1,3 bifosfogliserat, ya, yang ini tadi. Nah, fosfat berenergi tinggi ini ditangkap oleh ATP dan reaksinya lebih lanjut dengan ADP yang dikatalisir oleh fosfogliserat kinase, ya, namanya ini fosfogliserat kinase. Nah, senyawa sisa yang dihasilkan adalah 3 fosfogliserat. Nah, ini senyawa sisanya ini, ya, plus ATP. Nah, senyawa sisa tadi yang ini 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. Nih, diubah menjadi 2 fosfogliserat, ya, dikatalisir oleh enzim namanya fosfogliserat mutase. Nah, senyawa 2,3 bifosfogliserat itu, ya, difosfogliserat dan DPG merupakan intermediate dalam reaksi ini, ya. Sehingga 3 fosfogliserat menjadikan 2 fosfogliserat. Nah, kemudian 2 fosfogliserat itu diubah lagi, ya, menjadi PEP atau fosfopenol pirufat dengan bantuan enzim enolase, ya, proses yang ini Anda perhatikan dulu. Nah, reaksi ini melibatkan dehidrasi serta pendistribusian kembali energi di dalam molekul. Kemudian menaikkan valensi fosfat dari posisi 2 ke status berenergi tinggi, ya. Kemudian enzim enolase itu dihambat oleh fluoride, ya, suatu unsur yang dapat digunakan jika glikolisis di dalam darah perlu dicegah sebelum kadar glukosa darah diperiksa. Nah, enzim ini bergantung pada keberadaan ion Mg sama Mn. Nah, fosfat yang berenergi tinggi tadi, ya, PEP, ya, dipindahkan pada ADP, ya, fosfat yang dari PEP tadi dipindahkan ke ADP oleh enzim namanya pirufat kinase sehingga menghasilkan ATP. Enol pirufat yang terbentuk dalam reaksi ini mengalami konversi spontan menjadi keto pirufat ini, ya, menjadi keto pirufat. Reaksi ini disertai kehilangan energi bebas dalam jumlah besar, ya, sebagai panas, ya, dan secara fisiologis itu irreversible, ya. Nah,
reaksi itu tadi fosfoenol pirufat atau PEP plus ADP itu menghasilkan pirufat dan ATP. Kemudian berikutnya, jika dalam keadaan bersifat anaerob atau tidak tersedia oksigen, reoksidasi NADH melalui pemindahan sejumlah unsur ekivalen reduksi akan dicegah. Nah, pirufat akan direduksi oleh NADH menjadi laktat, ya. Nah, ini direduksi sama NADH menjadi laktat, ya. Jadi pirufat dengan adanya NADH plus ion H menghasilkan L-laktat dan NAD+. Nah, dalam keadaan aerob, pirufat diambil oleh mitokondria dan setelah konversi menjadi asetil-CoA dan akan dioksidasi menjadi CO2 melalui siklus asam sitrat atau namanya siklus Krebs. Nah, ekivalen reduksi dari NADH plus H yang terbentuk dalam glikolisis akan diambil oleh mitokondria untuk dioksidasi menjadi melalui salah satu reaksi ulang-alik atau shuttle, ya. Ini, ya, maksudnya itu NADH-nya itu diambil oleh mitokondria biar kedudukannya seimbang, ya, di sini, ya. Nah, ini proses dari glikolisis atau perubahan energi secara langsung. Nah, dari proses energi tadi dari awal sampai tadi, ya, menjadi laktat dapat disimpulkan pada glikolisis aerob energi yang dihasilkan itu adalah sejumlah, untuk aerob itu adalah sejumlah 8P, ya, 8 fosfor tadi, ya. Kalau dirinci itu hasil dari tingkat substrat itu sebanyak 4, hasil oksidasi respirasi itu 6, jumlahnya 10, kemudian dikurangi oleh aktivasi glukosa dan fruktosa 6P tadi, ya, kan membutuhkan P tadi, ya, fosforilisasi, sehingga menjadi 8P. Nah, kalau glikolisis anaerob, energi yang dihasilkan dapat dirinci dengan total sebanyak 2P, ya. Hasil dari tingkat substrat sebanyak 4P, oksidasi respirasi tidak ada karena di anaerob sejumlah 4 dikurangi aktivasi glukosa dan fruktosa 6P, sehingga hasilnya adalah 2P, yaitu hitung-hitungannya energi ketika metabolisme glukosa, ya, monosakarida tadi menjadi energi, ya, itu konversinya. Sebenarnya ada namanya siklus Krebs itu tadi, ya, untuk mengubah pirufat menjadi asetil-CoA dan asam karboksilat dan yang lain, ya. Oksaloasetat itu akan saya jelaskan nanti pertemuan berikutnya saja, karena ini banyak sekali nih. Berikutnya adalah glikogenesis. Nah, glukosa tadi yang tidak terkonversi semua menjadi energi akan dirubah atau disimpan dalam otot, ya, menjadi glikogen melalui proses namanya glikogenesis, ya. Pengertiannya adalah proses pembentukan atau biosintesis glikogen yang terutama di dalam hati dan otot, ya, itu melalui transport, ya, namanya transport GLUT, ya, GLUT 1, 2, 3, 4, banyak. Nah, kelebihan kadar glukosa di dalam darah akan memicu disekresinya hormon insulin, ya, untuk memicu terjadinya glikogenesis. Jadi insulin ini berperan pada proses glikogenesis. Proses secara kimianya glikogenesis terjadi dengan cara penambahan molekul glukosa pada rantai glikogen, ya. Jadi glukosanya itu disambung-sambung, ya, dengan glukosa pada glikogen, ya. Nah, glikogen yang disambungkan itu namanya glikogen primer. Nah,
Ini adalah skema sintesis dari glikogen melalui glikogenesis ya. Nah, prosesnya itu sebagai berikut ya. Fosforilisasi glukosa oleh ATP menjadi glukosa 6-fosfat ya, sama kayak tadi ya, dikatalisis oleh enzim glukokinase atau heksokinase tadi ya, biar mirip. Berikutnya glukosa 6-fosfat mengalami reaksi isomerisasi ya, penggandengan tadi ya, menjadi glukosa 1-fosfat dikatalisis oleh enzim namanya fosfoglukomutase ya, fosfoglukomutase menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, glukosa 1-fosfat tadi bereaksi dengan UDP ya. UDP yang ini. UDP itu ini. Uridyl transferase menjadi UDP itu yang ini. Yang ini. Ya. Menjadi uridyl difosfat glukosa ya. Nah, ini ya, reaksi ini ya, tolong diperhatikan ya, dari glukosa 1-fosfat itu dirubah menjadi UDP glukosa. Dikatalisis oleh enzim glukosa 1-fosfat uridyl transferase ya. Ini enzim yang Ini enzim yang mengkatalisis proses glukosa 1-fosfat menjadi UDP glukosa atau uridyl difosfat glukosa ya. Ya, bereaksinya itu dengan UTP tadi ya. Nih, uridyl trifosfat glukosa. Uridyl trifosfat ya. Jadi fosfatnya itu dilepas untuk bereaksi dengan glukosa 1,6-fosfat ya, menjadi glukosa uridyl difosfat glukosa. Nah, kemudian UDP glukosa ini akan diikatkan pada rantai glikogen yang sudah ada ya, dikatalisis oleh namanya enzim glikogen sintase. Nah, dalam proses ini atom C pertama dari UDP glukosa diikatkan dengan atom C yang keempat. Ingat ya, kemarin ikatannya C1 dan C4. Pada rantai glikogen primer membentuk ikatan alfa 1,4 glikosidik. Ya, ini bentuknya nanti ini glikogen ya, suatu rantai yang dipanjang. Nah, berikutnya enzim pembentuk cabang atau branching enzyme ya akan memindahkan kurang lebih 6 residu glukosa pada salah satu residu glukosa yang ada pada glikogen primer untuk membentuk titik cabang ya, jadi dipecah. 6 residu glukosa tersebut akan diikatkan pada atom C nomor 6 pada molekul glikogen primer. Jadi itu namanya reaksi penggabungan terus itu ya. Nah, penambahan glukosa terus berlangsung pada kedua cabang sehingga semakin panjang dan akan terbentuk banyak cabang baru di berbagai lokasi. Nah, reaksi ini akan berakhir apabila gula dalam darah telah mencapai kadar normal. Ya, ini proses dari glikogenesis. Proses pembentukan glikogen melalui glikogenesis merupakan langkah penting dalam menjaga kadar gula dalam darah tetap normal. Ya. Jadi kalau Anda makan banyak ya, otomatis kan di dalam darah pasti ada peningkatan gula darah. Nah, dengan adanya glikogenesis ini, kelebihan dari glukosa itu bisa disimpan sebagai energi cadangan. Mekanisme reaksi glikogenesis merupakan jalur metabolisme umum pada biosintesis disakarida dan polisakarida. Nah, sekarang metabolisme yang ketiga adalah namanya glikogenolisis ya. Ini adalah metabolisme kebalikan dari
glikogen tadi ya. Jadi glikogen dipecah untuk menjadi glukosa. Tahapan pertama penguraian glikogen ya pembentukan yang jelas glukosa 1 fosfat ya. Anda bisa lihat di gambar tersebut ya, glikogen dengan glikogen fosforilisasi menghasilkan glukosa 1 fosfat dan glikogen ya. Kemudian dengan fosfoglukomutase dirubah menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, pada proses itu ada namanya juga debranching enzyme atau enzim pemecah cabang ya. Di alfa 16 glukosidase itu akan membebaskan glukosa pada titik cabang dan melepaskan dalam bentuk glukosa, bukan glukosa 16 fosfat ya pada reaksi pertama. Kalau di reaksi pertama kan menghasilkan glukosa 16 fosfat ya. Kalau ini menghasilkan glukosa. Nah, dari ini ya. Nah, itu reaksi yang di bawah itu dikatalisir oleh tadi debranching enzim ya, dengan enzim pemecah cabang. Yang ini ya. Sehingga menghasilkan glukosa dan digunakan oleh tubuh. Nah, proses glikogenolisis ini akan berakhir pada tahapan di atas ya, seperti di atas itu tadi, maksudnya di atas ini ya. Namun hasil pemecahan glikogen yang berupa glukosa 1 fosfat akan mengalami proses lebih lanjut agar dapat berubah menjadi glukosa ya. Ini keterangan dari gambar yang di atasnya ya. Kalau yang di bawahnya itu proses dari glukosa 6 fosfat yang terbentuk dari glikogenolisis menjadi glukosa dan asam fosfat yang dikatalisir oleh debranching enzim ya. Enzim memecah cabang alfa 16 glukosidase. Mungkin agak membingungkan ya. Tapi saya harapkan Anda bisa memahami ya. Nanti kalau belum paham bisa kita lanjutkan di forum diskusi. Berikutnya adalah gluconeogenesis tadi ya, proses pembentukan glukosa dari senyawa yang bukan glukosa. Nah, gluconeogenesis sendiri merupakan proses pembentukan glukosa dari senyawa bukan glukosa. Secara umum, tahapan reaksi gluconeogenesis hampir sama dengan reaksi glikolisis tadi ya, cuma arahnya yang dibalik. Nah, ini skema yang bisa saya tampilkan ya. Jadi dari proses kalau ke arah kanan itu namanya proses glikolisis ya. Kalau prosesnya ke arah kiri itu dinamakan gluconeogenesis ya. Ini akan saya jelaskan secara singkat saja prosesnya ya. Nah, pengubahan pirufat menjadi oksaloasetat dikatalisis oleh enzim pirufat dikarboksilase. Anda lihat dari kanan ke kiri ya, dari sini dulu, dari sini ya. Nah, oksaloasetat tadi yang hasil pengubahan pirufat tadi harus dikeluarkan ya dari mitokondria menuju sitoplasma. Namun molekul tersebut tidak dapat melalui membran mitokondria sebelum diubah menjadi malat ya. Jadi oksaloasetat harus diubah dulu menjadi malat agar bisa keluar menuju sitoplasma. Kemudian diubah lagi menjadi oksaloasetat. Nah, pengubahan oksaloasetat menjadi malat itu dikatalisis oleh namanya malat dehidrogenase. Malat keluar dari mitokondria menuju sitoplasma. Nah, dari sitoplasma malat dirubah lagi menjadi oksaloasetat yang dikatalisis oleh enzim malat dehidrogenase. Nah, oksaloasetat yang ada di sitoplasma akan dirubah menjadi fosfoenol pirufat ya, dikatalisis oleh enzim fosfoenol pirufat karboksilase.
Nah, fosfoenol pirufat selanjutnya akan dirubah lagi menjadi 2-fosfogliserat oleh enzim enolase ya tadi ya. Kemudian 2-fosfogliserat dirubah lagi menjadi 3-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Kemudian dari 3-fosfogliserat diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat yang dikatalisis oleh fosfogliserogenase. Ini banyak sekali enzimnya yang berperan di sini. Tapi hampir sama ya dengan glikolisis tadi, cuma arahnya dibalik. Kemudian 1,3-bifosfogliserat diubah menjadi gliseral 3-fosfat. Nah kan seperti yang saya jelaskan di glikolisis tadi, cuma dia dibalik. Dikatalisis oleh enzim gliseral 3-fosfat dehidrogenase. Nah, gliseraldehid 3-fosfat akan diubah lagi menjadi dihidroksiaseton fosfat ya tadi ya bolak-balik tadi dengan bantuan enzim isomerase. Nah, yang terbentuk tadi gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton itu akan disatukan kembali menjadi fruktosa 1,6-bifosfat yang dikatalisis oleh enolase. Nah, 1,6-bifosfat fruktosa tadi diubah lagi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fruktosa difosfatase. Kemudian fruktosa 6-fosfat akan diubah lagi menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim namanya enzim fosfoglukoisomerase. Nah, terakhir glukosa 6-fosfat akan dirubah menjadi glukosa yang dikatalisis oleh enzim glukosa 6-fosfatase. Jadi hampir sama dengan glikolisis tadi. Nah, kenapa kok ini harus dimulai dari pirufat ya, pirufat dioksaloasetat. Nah, karena ini dibentuk dari bukan karbohidrat ya, contohnya protein atau lemak. Nah, protein atau lemak itu pada metabolismenya yang di tubuh nanti akan saya jelaskan di pertemuan setelah UTS itu juga akan dirubah menjadi pirufat ya. Larinya ke asetil CoA juga. Nah, gluconeogenesis ini yang terjadi pada protein ya, yaitu asam amino glukogenik ya. Contohnya alanin, arginin, asparagin, sistein, glutamat, histidin, metionin, prolin, serin, treonin, valin, dan triptofan itu juga bisa diubah ke glukosa melalui proses tadi. Nah, kalau dari lemak namanya gliserol. Gliserol hasil metabolisme lemak juga dapat diubah menjadi glukosa. Ya, prosesnya sama, nanti dirubah menjadi pirufat dulu. Nah, di gluconeogenesis hormon yang bekerja untuk memicu terjadinya gluconeogenesis yang berpengaruh pada protein ya, itu namanya hormon kortisol ya. Yang memicu terjadinya gluconeogenesis terutama mempengaruhi perubahan asam amino glukogenik menjadi glukosa. Nah, kalau untuk lemak ya itu namanya hormon tiroksin yang berpengaruh masuknya lemak ke dalam hati untuk dapat diubah menjadi glukosa. Nanti akan kita bahas di metabolisme protein dan lipid pada pertemuan berikutnya. Ya. Oke, sementara itu dulu. Ini memang materinya banyak sekali dan berikutnya akan lebih banyak lagi dan kita akan berlari karena materinya ya lumayan banyak. Jadi kalau ada yang ditanyakan nanti silahkan di kolom forum ataupun chat bisa. Oke, semoga bermanfaat buat mahasiswa sekalian. Dan terima kasih atas atensinya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke.